warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuriddin ya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ashabi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku semua yang ibu cintai dan banggakan, sebelum kultum ibu mulai, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan pada kita semua sebuah kenikmatan yang luar biasa. Salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan di bulan ini. Anak-anakku semua, bulan suci Ramadan ini kita umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak amalan-amalan yang baik dan ibadah kepada Allah. Karena apa? Karena di bulan Ramadan ini Allah membuka lebar sekali pintu surga, yang artinya ini kesempatan yang besar untuk umat muslim bisa menabung pahala sebanyak-banyaknya agar kita lebih bisa mendekati pintu surga tersebut dengan memperbanyak amalan kebaikan kepada Allah, Rasul, dan sesama manusia. Nah, anak-anakku semua, berbuat baik pada sesama manusia banyak sekali macamnya. Di antaranya berbuat baik pada keluarga, teman, tetangga, guru, dan lain sebagainya. Dan di antara itu, kita harus berbuat baik kepada orang tua. Karena apa? Karena orang tualah yang sudah berjasa pada diri kita. Ibu contohnya adalah salah satu sosok yang sudah melahirkan diri kita, membesarkan, mendidik, merawat kita sampai dewasa. Begitu juga dengan ayah. Ayah yang sudah bekerja keras menafkahi kita sampai kita bisa hidup layak sekarang ini. Untuk itu, kita sebagai anak harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Bagaimana caranya? Banyak sekali caranya. Kita bisa membantu di saat mereka membutuhkan, mendoakan mereka, dan berkata halus. Nah, anak-anakku yang ibu sayangi, durhaka kepada orang tua adalah hal yang dibenci oleh Allah dan merupakan dosa besar. Bagi seorang anak, berbuat baik dan berbakti kepada orang tua adalah suatu keharusan. Bukan sekedar memenuhi norma susila dan norma kesopanan, namun mentaati perintah Allah dan Rasulullah. Ajaran mentaati orang tua adalah hal yang diperintahkan dalam agama. Salah satu amalan yang tidak akan pernah putus walau seseorang sudah meninggal dunia, yaitu doa anak yang soleh dan soleha. Doa anak yang menjadi bekal bagi orang tuanya untuk hidup di akhirat nanti. Hal ini sesuai dengan hadis yang artinya, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Anak-anakku yang ibu banggakan, ajaran Islam untuk berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan akhlak yang harus diutamakan bagi setiap manusia. Karena ridho orang tua adalah sangat penting untuk keberhasilan anak-anaknya. Dalam ajaran Islam, setiap anak diwajibkan untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua, yang artinya tidak menyakiti hati orang tua dan senantiasa mematuhi perintahnya. Hal tersebut terdapat dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali
kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan dan mewajibkan anak untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ketika mereka telah lanjut usia. Anak-anakku yang ibu sayangi, ada beberapa hal penerapan dalam berbakti kepada kedua orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, taat kepada orang tua. Selama tidak memerintah unsur dosa dan maksiat, maka anak wajib mentaatinya. Bila memerintah berdosa, menolak pun harus dengan lemah lembut dan penuh pengertian. Yang kedua, senantiasa mendoakan kedua orang tua. Kita berhak dan kita wajib untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita. Wajib bagi anak mendoakan orang tua, baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal. Yang ketiga, bersikap sopan dan santun. Berbicaralah dengan sopan santun. Dan ketika keluar rumah, ucapkan salam, cium tangan dengan lemah dan lembut. Yang keempat, tidak membentak orang tua. Semarah-marahnya kita kepada orang tua, jangan pernah sampai membentak mereka. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata kasar, karena yang demikian bisa melukai hati dan membuat mereka sedih. Yang kelima, meringankan beban kedua orang tua. Membantu pekerjaan rumah, layani mereka sebaik mungkin. Tulang mereka telah rapuh, membesarkan kita dulu. Kulitnya telah keriput, rambutnya telah beruban. Balaslah kebaikan mereka meskipun kita tak akan mampu membalas jasa mereka. Yang keenam, menjadi anak yang membanggakan. Membanggakan di sini yaitu bisa dijadikan contoh yang baik karena mempunyai prestasi atau akhlak yang baik sehingga membuat kedua orang tua kita merasa bangga. Dan yang ketujuh, selalu mendengarkan nasihat orang tua. Dengarkan ucapan dan nasihat mereka dengan sungguh-sungguh. Jangan menunjukkan sikap bosan, meskipun nasihat yang disampaikan itu-itu saja. Percayalah bahwa orang tua selalu ingin kita berjalan di jalan yang benar. Anak-anakku semua yang ibu banggakan, setelah mendengarkan kultum ini, kita harus lebih bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Harus bisa melakukan perbuatan yang baik pada orang tua kita. Jangan sampai membentak, membantah, apalagi memaki orang tua kita. Karena ketika orang tua ridho pada kita, maka Allah akan ridho kepada kita. Tetapi, kalau orang tua tidak ridho pada kita, maka Allah pun tidak akan ridho kepada kita. Untuk itu, jangan sampai kita berbuat durhaka, menyakiti hati orang tua kita. Semoga kita semua menjadi golongan anak yang soleh dan solehah, yang selalu diridhoi oleh Allah karena kita selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Baiklah anak-anakku, ibu cukupkan di sini. Pesan ibu, tetap semangat menjalankan ibadah puasa, tingkatkan terus perbuatan baik kalian pada sesama manusia, terutama kepada orang tua dan ibadah kita kepada Allah. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.